Ketemu lagi Mas Yudi. Mulai lagi. Ketemu lagi dengan saya Yudi, suka bonsai mini, nonton channel Yudi Animasi. Oke, teman-teman, ini saya mau menunjukkan buat bonsai mini makin mini, ya gitu. Ini bahan apa Mas Yudi? Ini bahan beringin iprik. Ngerti nggak bonsai mini makin mini? Nggak tahu. Awalnya udah jadi pohon bonsai mini. Tapi karena masih kurang enak ataupun memang karena bukan kurang enak juga, lama lakunya, saya potong jadi mini, jadi makin mini. Yang kemarin mungkin tingginya 10 atau 12 cm. Nah, ini saya potong jadi 5 atau 6 cm. Ini batangnya nih. Nah, ini potongannya saya stek. Tuh, ini udah hampir 2 mingguan ini. Masih seger. Jadi saya belum bongkar juga, tapi saya minum dulu deh. Nggak bagi-bagi minum ini? Tadi sendirian aja. Minum di sana nggak dibawa. Emang bisa sambil pegang kamera minum? Oh, salto aja bisa. Ya, ntar deh, bawa aja. Nah, jadi kemarin itu saya udah mencoba dengan istilah cangkok itu ada cangkok angin. Ngerti nggak cangkok angin? Bukan masuk angin. Hah? Itu apa? Istilah baru? Cangkok angin itu jadi kita kupas dulu batangnya. Kupas kulit-kulitnya. Ini kemarin dikupas nih. Ya. Nah, setelah dikupas, tapi nggak dicangkok, nggak, biasa kan dicangkok, dikupas, dibungkus dengan media. Ya. Nah, ini dibiarin aja. Biasanya akan tumbuh akar. Kalau beringin kayak gitu, jadi ada cangkok angin. Tapi ini beringin iprik yang biasanya mudah banget tumbuhnya. Tapi udah sebulan lebih nggak keluar-keluar akarnya dari hasil saya kupas kulitnya. Jadi nutup lagi kambiumnya. Nah, jadi daripada nggak jadi hasil cangkoknya, kelamaan saya potong aja. Sebenarnya beringin itu kadang beresiko kalau kita potong nggak ada pucuknya. Jadi nggak ada daun, itu kan potongan batang, sisa batang doang. Tapi karena ini beringin iprik dan masih banyak titik tunas, ini ada titik tunas ini namanya nih. Kelihatan nggak nih? Ini kan titik tunas ini semua namanya. Tuh titik tunas. Nah, makanya masih bisa tumbuh lagi. Nah, ini udah tumbuh nih kan. Ini udah aman, ini udah tumbuh. Tunas sudah tumbuh. Nah, ini juga hasil stekannya juga udah kayaknya sih udah tumbuh akar. Kalau menurut saya sih udah tumbuh. Karena ini udah hampir 2 mingguan lebih. Tapi kalau teman-teman pengen ngeliat, boleh kita coba bongkar. Saya juga penasaran. Tapi menurut saya sih udah tumbuh juga karena memang 2 minggu itu nggak mungkin daun bisa bertahan nggak menguning, nggak kering. Nah, jadi ini kalau mau kita angkat, tapi sayang juga sih kalau diangkat, takutnya putus akar-akar serabutnya masih nih. Mungkin tunggu berapa minggu lagi Mas Yudi? Ya, memang sih lebih bagus tunggu berapa minggu lagi, tapi untuk membuktikan aja. Kalau memang takutnya dibilang, itu baru di stek, baru ditancepin aja, ngakunya udah tumbuh akar. Nah, kita lihat tuh. Sebenarnya sih ada sih akar serabut tuh. Udah mulai kelihatan nggak tuh? Ini akar serabut nih. Ya, udah kelihatan. Atau kalau memang saya berani angkat, nah kayaknya sih udah tuh. Ini sebenarnya resiko sih. Nah, tuh. Jadi ini hanya untuk membuktikan ke teman-teman. Saya stek beringin iprik, saya tancepin aja dengan daun full kayak gini, nggak saya pruning, nggak saya apa-apain. Tuh tumbuh. Nah, ini tumbuh akarnya tuh. Akarnya masih serabut karena masih baru 2 mingguan ini. Nah, tuh mau lihat lebih detail tuh mungkin tuh. Nah, tuh putih-putih kan? Kelihatan nggak tuh putih? Kelihatan. Nah, ini di atas ini juga akar semua nih sebenarnya. Jadi tumbuh akar dari atas sini juga, padahal potongannya di bawah. Nah, jadi nanti
Nih, jadi bisa segini nanti tuh. Yang sebelumnya kalau digabung, panjangnya segini. Nanti saya akan kasih contoh foto pohon sebelumnya. Nah, segini nih. Nah, saya jual ini nggak laku-laku. Mungkin orang kurang menarik pohonnya. Karena mungkin agak tinggi, tapi tinggi-tinggi kayak agak-agak dibilang bunjin ataupun ya natural aja, tumbuh memanjang kayak gitu. Sebenarnya bagus, tapi kadang orang saya jual nggak laku-laku, ya udah saya pendekin aja jadi kayak gini. Nah, ini sekarang jadi sependek ini. Ini jatuhnya ukuran apa Mas Yudi? Ini masuknya subuh atau situ? Sebenarnya sih masih bisa masuknya ke kasih subuh juga bisa, tapi nggak lama. Jadi ntar tumbuh tunas memanjang lagi, udah masuknya ke situ jadinya. Ini aja ukurannya mungkin udah 5 sentian ini. Jadi kalau udah tunas ini memanjang, ini kan akan tumbuh tunas lagi nih. Dari cabang tumbuh ranting, dan ini udah pecah ranting, nanti di atas pecah lagi, nanti kan makin tinggi jadinya. Nah, jadi untuk saat ini masih bisa dibilang kesit subuh. Mungkin minimal 6 bulanan lagi. Jadi situ. Jadinya situ panjang-panjangnya ini nanti tunas Setahun jadi mame. Masih tetap di situ, masih bisa tetap. Mungkin 2 tahunan jadi mame, karena ini umurnya juga udah hampir 2 tahun, hampir 3 tahunan, 2 tahun lebih lah gitu. Dari saya stek yang ini jadi kayak gini, perantingannya jadi kayak gini, ini hampir 2 tahun lebih, karena saya steknya pun tetap di pot kecil, motor lewat. Jadi karena di pot kecil pertumbuhannya kan agak lambat, nah makanya jadi agak lama. Oke, nih kita masukin lagi ya. Udah terbukti kan? Udah. Nah, jadi jangan teman-teman bilang nanti itu bilang baru ditancepin. Tuh. Jadi saya udah kasih buktinya langsung, sengaja ini saya tunggu tumbuh dulu baru saya videoin. Nggak saya videoin di saat saya potong awal. Ya, oke teman-teman, tadi di awal tadi sudah saya bilang ini sistem cangkok angin tuh. Ini bekas saya kupas, jadi ada kupas, ada jarak sekitar 1 cm kemarin saya kupasnya, tapi kambiumnya nutup lagi, akhirnya saya potong aja. Saya tancepin, ininya tumbuh dan ininya juga udah tumbuh. Ya, jadi inilah cara buat bonsai mini makin mini. Jadi udah makin mini, dapat dua bahan. Yang satu ini bahan bawahnya, yang atasnya yang percabangannya udah bagus dan perantingannya udah bagus. Oke, itu aja cara buat bonsai mini makin mini. Terima kasih sudah menonton channel Yudi Animasi.